Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bersihkan lumpur sumur di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. 3 pekerja terjebak, 1 orang tewas kehabisan oksigen. Mandor bawa kabur upah pekerja, pembangunan rumah penyintas gempa di Kabupaten Cianjur terbengkalai. Seminggu sebelum bulan puasa, harga kebutuhan pangan terus merangkak naik. Di Indramayu, daging sapi menembus harga Rp140.000 per kilogram. Informasi pertama untuk Anda, 3 orang pekerja, seorang diantaranya tewas saat membersihkan lumpur sumur dengan kedalaman 10 meter di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis pekan lalu. Korban diduga kehabisan oksigen saat berada di dalam sumur. Warga kampung Panyindangan Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat digemparkan dengan adanya 3 orang pekerja yang terjebak di dalam sumur milik warga bernama Misnu. Ketiganya diketahui tengah bekerja membersihkan lumpur di dalam sumur dengan kedalaman 10 meter. Diduga karena kehabisan oksigen akibat diameter lubang sumur yang sempit. Ketiganya kelelahan dan berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan tali. 2 orang pekerja, Kosasih dan Cecep, berhasil menyelamatkan diri ke permukaan. Sementara seorang pekerja lainnya, yaitu Gunawan, tidak tertolong. Korban yang berusia 41 tahun tersebut sebenarnya bisa dievakuasi oleh kedua rekannya. Namun naas, tali yang ditarik terlepas sehingga korban kembali ke dasar sumur. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis selama hampir 2 jam. Nyawa korban tak bisa diselamatkan. Diduga korban tewas akibat kehabisan oksigen. Korban kemudian disemayamkan di rumah duka tak jauh dari lokasi kejadian. Racun atau tidak kita belum bisa memastikan. Namun untuk lokasi sumurnya memang diameter sekitar 1,20 meter, kecil sekali, sedangkan kedalaman sekitar 10 meter. Mungkin karena tertutup sebelumnya sumur itu, kemungkinan oksigen di dalam sumur itu sedikit sekali. Dari hasil penyelidikan polisi, tidak ditemukan luka bekas kekerasan atau unsur kesengajaan yang menyebabkan korban tewas. Peristiwa ini dianggap murni sebagai kecelakaan. Pihak keluarga juga menolak korban untuk diotopsi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Puluhan unit rumah warga di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung rusak pada Sabtu petang akibat diterjang hujan deras dan angin kencang. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun selain atap rumah berterbangan, kerusakan juga terjadi akibat pohon tumbang dan menimpa sejumlah rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang melanda Desa Mandala Mekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung selama sekitar 20 menit. Meski demikian, puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum lain seperti sekolah serta musola rusak. Selain atap berterbangan akibat ditiup angin kencang, kerusakan rumah warga juga karena tertimpa pohon yang tumbang. Beruntung, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Peristiwa yang terjadi pada pukul 14 siang itu merusak sedikitnya 30 rumah serta bangunan sekolah dan musola yang tersebar di beberapa RT. Sekitar ada 33 rumah yang terkena dampak, ada rusak ringan dan juga rusak berat yang ada di 7 RW. Terus ada lagi fasilitas umum yaitu bangunan sekolah atapnya, terus masjid juga yang terletak di RW 6. Aparat desa sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bandung untuk memotong beberapa batang pohon yang menimpa rumah warga. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Diguyur hujan deras selama beberapa jam, sejumlah titik di Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang longsor. Selain menutup jalan lingkar Jati Gede, longsor juga menimpa belasan rumah warga di sebuah dusun.
Alat berat diterjunkan untuk menyingkirkan material longsor yang menutup badan jalan lingkar timur Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang pada Sabtu dini hari pekan lalu. Sejumlah personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI dan Polri berjibaku membersihkan jalan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Longsor yang menutup jalan lingkar timur Jatigede terjadi pada 2 titik, yakni di kawasan Burujul, di mana material longsor dari tebing setinggi 25 meter menutup badan jalan sepanjang 25 meter, serta di Pancuran Bungur yang juga menutup badan jalan. Akibat longsor, akses menuju kawasan wisata Bendungan Jatigede dan Majalengka sempat terganggu. Setelah tertutup selama 8 jam, akses jalan akhirnya bisa kembali dilalui kendaraan. Pada Sabtu pagi pekan lalu, jalan tersebut bisa dilalui meski baru 1 jalur. Untuk pengguna jalan, khususnya yang melintasi wilayah Jalan Lingkar Timur, karena sekarang kondisi jalan masih cukup licin, agar hati-hati, terutama bagi pengendara sepeda motor, karena tadi malam juga ada yang terjatuh, 1 orang, tapi alhamdulillah nggak luka gitu kan. Selain di Jalan Lingkar Jatigede, longsor juga terjadi di permukiman warga di Dusun Cikandang, Desa Ciranggem. Di sini tercatat 17 rumah warga terdampak longsor. Longsor terjadi saat kawasan tersebut dilanda hujan deras dan angin kencang. Dari sini tuh udah laporan dari jam 7, tapi itu udah terjadi longsor. Terus saya nerima lagi laporan yang di RW 5. Nah, kalau yang di sana itu lebih parah, soalnya ada 4 rumah yang keadaannya itu kalau rumahnya masih utuh, cuman ke bawahnya itu longsoran, terus bawahnya kali. Gitu. Jadi tanah untuk pijakan rumah itu sudah tinggal sedikit lagi. Kalau misalkan ada hujan yang yang besar lagi, ya kemungkinan itu bisa tergerus ke bawah. Para pengguna jalan yang melintas di ruas Jalan Lingkar Timur diimbau lebih berhati-hati karena jalan masih licin. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 2 dari 4 jenazah yang tertimbun longsor di Kampung Baru, Sirnasari, Kelurahan Empang, Kota Bogor, Kamis sore pekan lalu akhirnya ditemukan petugas SAR gabungan. Suasana haru mewarnai proses evakuasi kedua jenazah ini. Setelah berjibaku selama 2 hari pencarian, petugas SAR gabungan menemukan 2 korban longsor yang tertimbun di Kampung Baru Sirnasari, Kelurahan Empang, Kota Bogor dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban merupakan nenek dan cucunya, yakni Cucum berusia 56 tahun dan Azam berusia 5 tahun. Suasana haru mewarnai proses evakuasi korban ke RSUD Kota Bogor. Penemuan kedua korban membuahkan hasil setelah petugas mengerahkan alat berat ke lokasi longsor. Total 2. Di itu sekitar lokasi, Masih berdekatan, siap. berdekatan dengan lokasi penemuan jenazah yang pertama. Sementara itu, pada Jumat sore, 2 sisa korban yang tertimbun tanah longsor berhasil ditemukan. Setelah pencarian selama 3 hari, 2 korban terakhir yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, yaitu seorang nenek bernama Yuli berumur 65 tahun dan cucunya M. Yusuf, bayi berusia 8 bulan. Petugas mendapati jenazah keduanya tengah berpelukan saat tidur malam di bagian belakang rumahnya. Siang malam melaksanakan evakuasi dan alhamdulillah siang ini bisa ditemukan. Jadi korban 4 yang tertimbun longsor kemarin ditemukan 2 dan hari ini ditemukan 2. Sehingga proses evakuasi ini bisa berjalan dengan aman dan sasaran 4 orang yang di longsor itu dapat ditemukan. Dengan penemuan ini, maka proses evakuasi dinyatakan selesai. Akibat peristiwa ini, 17 orang tertimbun, 6 orang diantaranya meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya selamat. Sementara itu, Rumah Sakit PMI Bogor hingga Kamis sore pekan lalu masih merawat 5 korban luka. Mereka dirawat di ruangan mawar dalam kondisi stabil dan ditangani oleh tim dokter bedah rumah sakit. Kalau misalkan dilaporkan dari perawat itu rata-rata orang-orangnya mungkin hanya kayak nyeri-nyeri badan, ada yang pusing juga nyeri kepala, tapi semuanya masih dalam keadaan normal. Mengalami luka ringan berarti ya dok? Pihak rumah sakit akan memulangkan para korban selamat apabila tidak menunjukkan gejala berkelanjutan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kita beralih ke informasi lainnya, gara-gara upah pekerja dibawa kabur oleh sang mandor, pembangunan 5 rumah penyintas gempa di Kabupaten Cianjur terbengkalai. Lebih dari 3 bulan, para penyintas gempa berada di tenda pengungsian menunggu selesainya pembangunan rumah mereka.
Lahan yang kosong ini adalah milik para penyintas gempa yang akan dibangun oleh pihak yang ditunjuk BNPB Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Pengerjaan pondasi bangunan rumah ini dibiarkan begitu saja dan ditinggalkan para pekerja. Ternyata penyebabnya karena mandor bangunan kabur dan membawa upah pekerja. Sehingga mereka berhenti membangun dan membiarkan terbengkalai begitu saja. Dana pengerjaan bangunan rumah yang sesuai standar rumah tahan gempa untuk penyintas gempa selama 15 hari kalender kerja ini ditalangi oleh salah satu vendor yang ditunjuk BNPB. Untuk pembayarannya, penyintas gempa akan membayar dari pencairan tahap 4 yang berasal dari uang bantuan stimulan untuk perbaikan rumah akibat gempa dari Presiden sebesar 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan, 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, dan 60 juta rupiah untuk rumah yang rusak berat. Akibatnya, para penyintas gempa yang sudah 4 bulan berada di tenda pengungsian ini terpaksa harus bertahan sampai menunggu rumahnya selesai dibangun. Katanya pembangunan rumah gempa ini ditinggalin, Bu ya? Iya, ditinggalin sama bapak mandornya. Ini dari sejak kapan, Bu? Hampir 2 bulan sekarang. 2 bulan. Ya. Harapan Ibu juga ini gimana? Bukan mau menjelang Ramadan juga, Bu? Mau segera, mau minta tolong. Segera. Mau segera, masa begini terus. Iya, maunya sekarang-sekarang, mau puasa mana. Masa di dalam tenda terus, Pak? Untuk kondisi tenda juga ini sekarang gimana, Bu, Ibu? Panasnya sudah pada bolong-bolong. Kalau hujan kan bocor, kasihan anak-anak. Menyikapi permasalahan mungkin berita yang telah beredar bahwasanya di Desa Ciwalen tersebut ada seakan-akan bantuan rumah yang rusak berat itu ditinggalin sama vendor ya, tinggalin sama pemborong lah, istilahnya seperti itu. Perlu kami luruskan bahwa rasanya apa yang mungkin barusan kita lihat di sini ini adalah salah satu rumah warga yang terdampak gempa yang rusak berat, dan ini adalah salah satu yang ditinggalin oleh mandor. Jadi mandor sebetulnya itu bukan uang gempanya yang dibawa kabur. Ini harus digarisbawahi ya, bukan uang gempa yang dibawa kabur, tapi yang dibawa kabur oleh mandor itu adalah upah kerja dari vendor yang membangun ini kan, melalui Rembako, kan aplikatornya Rembako itu. Mereka berharap masalah ini segera selesai sebelum datangnya bulan puasa. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.